teman-teman TV apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Nah teman-teman, siang hari ini kami sedang bersama sebuah Yamaha Aerox Alpha yang Cyber City. Ini varian tengah-tengah teman-teman. Yang menurut kita ini adalah varian yang paling value for money kali ya, An, ya. Bener banget kan, dari sisi harga, Ya. fitur, performa masih oke. Ini cocok banget lah buat ini. Pas banget, khususnya buat kalian yang nggak terlalu masalah sama performa ya. Performa gitu ya, iya benar-benar. Jadi nggak perlu harus pakai YCVT kayak Betul. turbo. Apalagi kalau motor emang cuma dipakai kayak harian buat ke sekolah. Iya. Rasanya yang versi CVT biasa ini masih oke. Masih oke, Bener. dan fiturnya juga tergolong lengkap. Benar. Oke, kita langsung mulai dari desainnya deh. Oke. Kalau secara desain, secara bentuk sebenarnya ini hampir nggak ada yang beda ya kalau dibanding sama yang turbo ya, An, ya. Sama aja kan, Iya. cuma beda livery ya kan. Beda warna aja. Cuma kalau ngomongin warna, Po, ini Cyber City tuh malah yang paling catching ya kan? Betul. Terutama yang warna ini, An, yang ada ungu-ungu merah Kayak itu. bunglon itu Betul. kan, Cyber City yang sebenarnya ya Iya. kan? Karena kita tahunya awalnya kan Cyber City yang itu kan. Ada Ternyata satu warna. ini juga ada. Ternyata ada juga yang warna ini ya, yang kuningnya juga ternyata masuk di Skema skema Cyber City. Iya. Nah, kalau secara desain nggak ada perbedaan, khusus sama kayak kaki ya, masih dapat suspensi belakang yang pakai tabung Tabung, sateng. ya. Terus yang lain kayak suspensi depan, pelek, bodi semua sama persis. Bener. Tapi secara fitur itu banyak yang lebih bagus kalau dibandingin sama yang versi standar. Bener. Jadi salah satunya nih, ini sudah dapat ABS. Betul. Wah, terus dapat stop and start system. Itu bisa bikin lebih hemat bahan bakar. Terus tadi suspensi belakang sudah dapat yang Saptec. Jadi gitu kan. biarpun nggak ganti suspensi tetap kelihatan keren Udah kan. keren, sporty gitu. Itu tiga itu ya, utama kalau dibanding sama versi yang Standar. standar. Ada lagi Satu ah, lagi yang utama. kilas. Semati. Iya. Iya, bener-bener. Nah kalau standar itu malah cuma pakai kunci solok-solok kan. Kunci keris. Nggak aman, kunci keris itu Iya. kan. Yang penting di belakang ini kan. Bener-bener. Itu nggak aman kan, bisa pakai kunci itu bisa dibuka. Tapi kalau kilas ya lebih susah lah untuk dicolong ya, An, ya. Tidak aman dia. Heeh. Karena nyoloknya mau di kemana? Kunci tanya Nah itu gimana? itu yang kita bilang kalau secara fitur sebenarnya kalau dibanding sama yang paling murah ini masih lebih value for money. Salah satunya adalah safety di smart key atau di Betul. keyless-nya. Apalagi nambah harganya nggak Nggak jauh terlalu ya? jauh. Dari Dari yang standar kan nambahnya hanya 3 jutaan. 3 juta doang ya? Iya. tuh dapat keyless, ABS ya kan, Yoi. SSS gitu kan. Iya, stop and start system. Udah deh. Ya Keren. kan? Keren kan? Terus kalau kayak speedometer ini sebenarnya sama kayak versi standar ya. Sama. Cuma emang sih nggak se-advance yang turbo. Oh iya, karena ini masih layar digital tapi belum TFT. Betul. Belum bisa nampilin navigasi yang pakai Google. Iya. Gitu Ya pun kan. secara info basic lengkap teman-teman. Udah lengkap. Nah teman-teman, kayak gini nih speedometernya, frame-nya bagus ya, kotak-kotak gitu ya. Kayak floating gitu ya? Iya kayak floating, dan kayak nggak nempel sama stangnya nih. Karena warna beda, kontras banget. Nah isinya ada apa aja, An? Oke, isinya pasti yang tengah ini kecepatan. Speedometer. Lalu ini ada tachometer dong, sporty banget ya kan. Terus ada jam di atas, dan di bawah ini ada MID, ada beberapa info. Ini ada odometer, trip 1, trip 2, kemudian trip fuel, lalu ada konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata, tegangan baterai, ada trip oil, ada trip belt, dan balik odometer. Lalu di sini ada fuel meter, dan di kanan kirinya ada info-info ya, lampu sen, lampu jauh, stop and start system, ABS, check engine, info kalau overheat, dan ini buat lampu smart key-nya. Terus ada juga ini, jangan lupa di sini info kalau buat Y-Connect. Iya kalau kontaknya aktif ya. Coba kalau gini kalau nggak kelihatan ya. Oh tuh. Nah, gitu. Nah, sama tadi, An, sama yang ini, yang V-bar sama oil tripnya, Ya. dia dimunculin di bagian atas ini. Betul. Sebelahan ya. Terus buat pindah-pindah menu ini, menu MID, pakai tombol di stang teman-teman. Stang kiri nih, tulisannya menu. Jadi nggak perlu ke tengah-tengah, jadi sambil megang stang, fokus pegang stang, kita bisa sambil Gampang pindah-pindahin. ya, betul. Keren. Nah itu teman-teman, oke kan? Keren lah, Cukup masih keren. Iya. Tetap kelihatan sporty. Dan yang saya suka juga nih, An, Jelas gitu. Apa? dia tuh sudutnya kan ya? dia Agak- miring ke atas ya. Iya, itu keren. Kayak motor sport banget. Betul, lebih gampang ngelihatnya, dan ini kayak sih ini buat mengurangi ini kan kemungkinan sunburn. Oh iya, karena nggak langsung Nggak lurus langsung ya. lurus kena matahari ya. Apalagi atasnya dikasih juga windshield kecil ya, biar agak ketutupan. Betul. Jadi bagian depan teman-teman stangnya masih sama kayak versi yang turbo ya, kayak mahal. Di tengah sini nih lampunya headlamp juga sama teman-teman. Dia pakai LED yang kotak-kotak kayak gini. Iya, keren Sorotnya juga sama kayak yang turbo juga. Yap. Lampu sen di atas ini LED juga. Di sini ada kayak
wingletnya ya An ya. Dia modelnya kayak forged carbon gitu carbon, loh. oh, Padahal keren. ini bukan, ini plastik biasa. Plastik, Kalau motifnya ke bawah, aja. nih remnya. Cakram, Mm-mm. terus kalipernya 1 piston dan ini sudah ABS tapi single channel ya depan Iya. aja gitu. Terus banyak gendut ya, Iya. 110/80 ring 14. Gede banget ya. Bener. Terus mundur ke belakangnya. Terus bodi sampingnya kotak-kotak juga sama. Cuma emang beda strippingnya aja sih ya. Iya. Beda bagian stripping. Oke, kita harus ke bagian stangnya. Oke teman-teman, stangnya cakep ya, futuristik banget kan. Ketan modern di sporty sini, banget. sporty banget. Terus kalau kita lihat sebelah kanan nih, di sini ada panel, isinya nih ada stop start systemnya di sini, tombol mengaktifkan, menonaktifkannya, ada hazard, Hazard, ada starter. Terus sebelah kiri, ini ada tombol buat menu, buat ganti-ganti yang info di speedometer, ini buat lampu jauh dekat, sen dan klakson gitu. terus ini udah ada ini ya, master rem. Remnya karena dua-duanya, depan kanan kiri. cakram ya. Terus turun bawahnya dikit, pastinya ini ada area buat knob keyless-nya ya, Bo. Terus ini juga ada tombol buat buka tangki bensin dan jok. Terus sebelah kirinya ada konsol nih, laci nih, yang mana di dalamnya ada power outlet nih, udah Type A ya, udah USB gitu. Terus Tangkinya, ini, Bo, tangkinya. 5,5 liter ya kapasitasnya ya. Mm-mm. Jadi nggak gede-gede amat tapi lumayan lah. Terus ini kalau dibuka tutupnya ada buat naruhnya di sini, rapi. Terus bagasi, Bo, bagasi. Makasih, ayo kita buka. Buka. Tadang, Kapasitasnya wow. berapa liter ya? 25 liter ya? Iya. Yuk. Jadi kayak NMAX punya ya? Ini memang gede loh, helm bisa masuk kok. Tapi harus dibalik. Dibalik. Helm dibalik, ya cukupan buat barang sehari-hari sih untuk ukuran motor yang sporty banget, ini cukup lah. Terus bagian belakang teman-teman, lampunya sekarang jadi lebih kecil ya. Ini mirip kayak Yamaha R15 ya kayak gini. R1 R1 juga gini. Bener. Jadi kalau dari belakang dia beneran kayak motor motor sport sport itu kan. Ternyata kalau lihat tengahnya ya Matic gitu. Terus lampu sayanya nih kayak Yamaha MT25 kayak gitu ya. R25 juga kayak gini. Mahal ini, Bu, LED. Yoi. Terus nah ini nih, suspensi belakangnya bertabung. Tertabung. Ini belakangnya teman-teman, remnya udah cakram. Dia pakai kaliper 1 piston, cuma belum ABS ya, karena ABS-nya baru yang 1 channel hanya depan doang Iya, gitu. bener. Terus bannya belakang gede banget, Bu. Iya. 140 140 ya lebarnya ini. ya. Ini lebarnya mirip kayak lebarnya R15, kayak motor-motor 2,5. Kalau R25 juga segini. ya. R25 juga 140. Iya, 140 ya. Gokil gede banget. Untuk Makanya parameter mantep gede banget. banget. Makanya nih, kalau buat nikung ya, ini udah nikung miring-miring nih. Tuh masih ada jekan stripnya tuh. Belum bener-bener habis Kalau ya. mau lebih, standar tengah harus dicopot. Iya, betul. Udah nyangkut sana tengah duluan. Kemudian, mesinnya. Mesinnya walaupun ini belum pakai YCVT tapi karena sudah pakai mesin 155 cc VVA Gen 3 Betul. yang bertenaga, juga halus, ya kan, minim getaran, Iya. enak lah udah hitungannya ya. Iya, Kan? sini ada banyak improvement ya. Jadi fokusnya adalah mengurangi gesekan kayak gitu kan. Betul. Ada mirror bore cylinder. Iya. Terus ini tensioner ketengnya udah yang Hidrolis, hidrolis iya. gitu. Terus puli juga berubah. Crankcase juga pasti beda. Magnetnya lebih kecil juga, beda, magnetnya lebih betul. enteng. Makanya tenaganya tetap 15,2 horsepower tapi torsinya naik jadi 14,2 Iya, betul. Nm. Dan itu udah cukup teman-teman. Biasanya mirip kayak yang NMAX Neo ya sebenarnya ya. Bener. Udah kencang, larinya udah enak gitu loh. Jadi buat harian tuh cukup banget. Setiap dibuah gas tuh berasa ngisi terus. Iya betul. Impresinya jadi apa ya? Fine to ride ya kan? Terus kalau ini ya, kalau yang turbo kan dia bisa mainin apa namanya turbo Wide shift wave-nya gitu ya, kan. Yang sebenarnya kalau menurut saya, dari kemarin tuh pakai yang turbo buat harian gitu, relatif jarang dipakai ya. Kalau buat harian gini ya, Iya, dalam kalau kota aja. ya. Betul. Kecuali lagi turun-turun luar Ya. kota yang jolonya naik turun, itu baru deh. Atau kak tengah malam lagi iseng nih kepengen yang wah Gaspol ya. gaspol, kepengen ngerasain akselerasi yang lebih kencang, nah baru tuh dimain-mainin. Cuma kalau buat harian sebenarnya sih nggak yang penting-penting banget ya. Jadi ya sebenarnya mesin Pakai ini yang udah ini cukup. pun cukup ya. Gitu. Cuma emang sebenarnya kalau secara akselerasi ya beda sih. Ini tetap lebih pelan kalau dibanding sama yang turbo ya An ya. Betul. Jadi teman-teman bisa lihat hasil data tesnya di bawah ini nih, kelihatan ya. Yang Cyber City ini sedikit lebih lambat, ya kan, karena belum pakai YCVT. Iya. Gitu. Tapi ya biarpun lebih lambat cukup lah. Cukup. Yang bahan bakarnya juga ternyata mirip-mirip kayak yang turbo tapi saat pakai riding mode yang T. Oh, Kan ada dua tuh, iya, ada S sama kalem ada T ya. kan. Jadi kalau yang T itu sekitar di Berapa? 38 sampai 39 km per liter. Kalau gitu. pakai yang S kan di bawahnya ya, Betul. karena RPM-nya dengan kecepatan yang sama lebih tinggi 1000 kan. 1.000, mau nggak mau udah pasti boros sih kalau kayak gitu. Iya. Itu teman-teman. Oke. Apa lagi ya? Udah ya An ya? Handling? Oh handling, kalau handling sih Ya, Sama. aja. Jadi ya khas Aerox, Bo, ya kan, sebuah Matic Sport yang posisi duduknya cukup sporty. Iya, betul. Terus handlingnya tuh mantep karena banyak gendut-gendut, apalagi dengan suspensi baru. lebih stiff ya, lebih kayak
naik motor sport lah. Jadi sebenarnya ini mirip kayak naik R15, tapi nggak mau repot. Matic nggak aja perlu deh. kopling. Bentuknya Ya, Matic ya. ya. Ini R15 dalam bentuk Matic ini. Gitu. Itu tuh sih. Kalau handling 11, 12 sama varian turbo yang standar ya, turbo yang biasa. Tapi tetap lebih lincah ringan ini, Po. Kan bobotnya lebih ringan, kan kan? 3 kilo. Kalau dibandingin sama yang Ultimate, turbo Ultimate beda dong. Ultimate kan ada performance dampernya, Oh lebih stiff iya, lagi. betul. Tapi kalau dibandingin sama yang versi termurah yang standar yang pakai suspensi tanpa tabung, yang tanpa tabung lebih nyaman dikit belakangnya. lebih empuk dikit Lebih empuk dikit ya. Iya. Itu sih bedanya. Ya tapi cukup lah. Cukup buat buat harian. harian sih ini udah enak. Gitu. Apalagi buat yang pengen modif. Oh iya. Dan nggak perlu performa gitu ya, cuma modif tampilan gitu, ini cukup banget sebenarnya. Worth it banget makanya. Yoi. Iya kan? Ya udah, kira-kira teman-teman. Ya. Review singkat kita ngomongin Yamaha Aerox versi Alpha yang Cyber City. Cyber City yang tengah-tengah, yang menurut kita ini paling masuk akal secara harga, paling value for money buat harian, buat yang nggak terlalu mikirin performa harus Betul. kenceng-kencengan tuh kan, yang penting stylenya keren tapi dapat semua fitur-fitur yang utamanya. Nah, di sini udah cukup sih kalau menurut kita ya. Dan utamanya tadi soal tampilan. Tampilan. Cyber City itu emang paling eye-catching. Iya bener. Keren gitu. Yang merah biru cakep, yang ini juga ternyata oke juga ya. Lumayan. Tapi kalau saya lebih suka yang Warna Cyber kuning. City yang satunya sih, Po. Yang bulan-bulan Iya sih, yang itu. bulan itu kan ciri khas banget ya. Iya. Dan itu di dealer bener-bener buat buruan banget. Po. Iya, Susah cepet banget habis loh itu. Iya. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe juga Instagram Otomotif_TV. Ya jangan lupa follow juga kami _otomotif dan Dimas _. Dan juga Afriandi. Oh iya, itu ada di sana ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Kita mau ngangon sapi dulu ya bentar. Nggak cek. Nggak cek.